Baik, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan semuanya. Selamat datang di workshop Kampus Bisnis GoFood volume 9 dengan tema implementasi sertifikat halal pada era adaptasi baru. Nah, rekan-rekan semuanya, perkenalan dulu mungkin ya. Tak kenal maka tak sayang nih katanya. Baik, jadi perkenalkan nama saya Ica, saya yang akan menemani rekan-rekan semuanya sampai akhir acara nanti. Gitu. Jadi jangan sampai bosan-bosan ya Leticia hari ini ya. Nah, buat rekan-rekan semuanya sudah bergabung nih, mohon dibantu dulu untuk isi absennya di kolom chat dengan cara ketik nama outlet, strip kota, strip nomor handphone yang bisa dihubungi. Sekali lagi, buat rekan-rekan yang sudah bergabung, mohon dibantu untuk isi absennya di kolom chat gitu ya, dengan cara ketik nama outlet, strip kota, strip nomor handphone yang bisa dihubungi. Gitu. Ini dari tadi Ica lihat di kolom chat udah banyak sekali yang absen, ada yang dari Banyuwangi. Terus tadi Ica lihat juga ada yang dari Kalimantan. Waduh, jauh-jauh semua nih yang datang hari ini kayaknya dari Sabang sampai Merauke nih, seluruhnya ngumpul di workshop kampus bisnis kita hari ini. Gitu ya. Nah, jadi selagi menunggu rekan-rekan untuk absen dan juga menunggu rekan-rekan yang lain untuk bergabung nih di room workshopnya kita, Ica mau kasih tahu dulu mungkin acara kita hari ini gitu ya, sedikit tentang apa sih gitu kira-kira yang bakal kita bahas itu apa aja gitu kan. Baik, jadi kampus bisnis kali ini adalah sebuah wadah edukasi pelatihan yang dilaksanakan rutin setiap minggunya bagi para partner GoFood agar bisa belajar serta mempraktikkan ilmunya untuk meningkatkan transaksi dan juga mengembangkan bisnisnya. Nah, seiring dengan proses pertukaran informasi yang semakin cepat, para pelaku usaha kemudian dituntut untuk tetap bisa relevan nih dengan kebutuhannya konsumen. Sehingga workshop kampus bisnis kali ini kita akan membahas mengenai tips implementasi sertifikasi halal Indonesia pada era adaptasi baru. Nah, rekan-rekan, jadi ada beberapa topik nih yang bakal kita bahas hari ini yang penting-penting banget dan juga menarik gitu ya. Yang pertama ada mengenai update regulasi halal. Terus kemudian ada juga tentang proses sertifikasi halal dan juga persiapan pendaftaran sertifikasi halal. Nah, rekan-rekan semuanya yang hadir di sini sudah pada punya sertifikasi halalnya belum nih? Kalau misalkan belum punya dan pengen tahu gimana caranya daftar sertifikasi halal, jadi harus pantengin workshop kita hari ini sampai kelar acaranya ya. Jadi, nah pada jawab ini belum punya Kak, belum punya. Oke, makanya jangan kemana-mana nih rekan-rekan semuanya harus stay tune sampai akhir acara gitu ya. Nah, kemudian hari ini Ica juga nggak sendirian, tapi Ica ditemenin sama dua narasumber kita yang keren-keren banget dan juga expert di bidangnya. Yang pertama ada Bapak Dr. Ahmad Sukandar, Magister Agama, selaku Koordinator Registrasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Halo Pak Sukandar, boleh disapa dulu mungkin Pak rekan-rekan kita yang sudah bergabung hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Iya. Semoga sehat Baik. selalu ya. Iya, alhamdulillah semoga sehat selalu juga. Nah, rekan-rekan, nanti kita akan mendengarkan langsung nih presentasi yang disampaikan oleh Bapak Sukandar dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi gitu ya di sesi tanya jawab. Kemudian yang kedua, narasumber kita ada Ibu Nitya Wulandari selaku Vice President Public Policy and Government Relations Gojek. Halo Ibu Wulan, selamat Halo siang. Mbak Ika, Iya, mungkin boleh Assalamualaikum disapa dulu nih warahmatullahi rekan-rekan kita yang sudah wabarakatuh. bergabung nih Bu. Halo Mitra GoFood, selamat datang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ikut workshop yang menarik ini. Semoga bermanfaat. Terima Amin. kasih. Baik, terima kasih Ibu Wulan. Nanti kita juga bakal mendengarkan langsung nih ya rekan-rekan pemaparan materi dari Ibu Wulan dan juga nanti kita bakal lebih banyak ngobrol gitu ya di sesi tanya jawab. Nah, nanti di akhir sesi presentasi kita akan buka sesi tanya jawab nih rekan-rekan. Jadi buat rekan-rekan yang punya pertanyaan, yang pengen tanya boleh banget langsung di drop aja pertanyaannya di tab Q&A-nya kita dengan format nama outlet, strip kota, strip pertanyaan gitu ya. Karena nanti akan ada hadiah nih merchandise menarik eksklusif dari Gojek untuk 5 pertanyaan yang terpilih, yang terbaik gitu. Kemudian selanjutnya Ica juga mau kasih tahu nih tadi dibisikin gitu ya sebelum mulai acara bahwa hari ini nanti di penghujung acara kita bakal ada sesi kuis berhadiah nih rekan-rekan semuanya. Jadi buat rekan-rekan yang hadir hari ini stay tune terus gitu ya, dipantengin terus Zoom-nya hari ini sampai akhir acara karena nanti kita bakal bagi-bagi hadiah GoPay senilai Rp100.000 untuk 10 orang pemenang. Wuh! Jadi buat rekan-rekan semuanya ditunggu aja sampai akhir acaranya. Oke. Jadi ini sudah banyak sekali yang hadir ya, yang absen juga sudah banyak sekali nih. Kalau begitu, ini sudah pada nggak sabar semua ya, pengen dengerin presentasinya hari ini dan juga pada nggak sabar nih kayaknya, pengen menangin kuisnya di akhir acara gitu ya.
Oke deh, kalau gitu langsung aja kita mulai nih Bapak Ibu sekalian ya. Untuk presentasi yang pertama yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Nitya Wulandari, selaku Vice President Public Policy dan Government Relations Gojek. Kepada Ibu Nitya, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mitra GoFood semuanya. Terima kasih sudah hadir dan bergabung pada kampus bisnis siang hari ini. Semoga bermanfaat. Di sini saya akan coba share sedikit mengenai apa sih sertifikat halal itu dan kira-kira manfaatnya apa untuk kita sebagai konsumen dan juga untuk mitra-mitra GoFood sekalian. Seperti yang kita ketahui di era sekarang ini sertifikat halal ini merupakan sesuatu yang sungguh penting gitu, terutama di mata konsumen untuk usaha makanan dan minuman. Dari sisi pemerintah sendiri, sertifikasi halal ini sudah menjadi suatu hal yang menjadi kewajiban dan akan berlaku efektif di tahun 2024, terutama untuk usaha makanan dan minuman. Dan kita mengerti bahwa usaha kuliner ini kan sekarang itu apalagi sejak pandemi memang banyak yang terkena terkena dampak pandemi. Tapi kita juga lihat bahwa usaha kuliner terutama mitra-mitra GoFood ini sangat kuat dan sehingga sudah mulai bangkit dan berkembang lagi. Dan disinilah peran GoFood sebagai mitra dari mitra-mitra GoFood semuanya untuk bisa mendampingi dan bersama-sama tumbuh dan berkembang dengan mitra-mitra teman-teman mitra semuanya. Nah, jadi mungkin saya mulai sedikit untuk sertifikasi halal ini. Tunggu sebentar, mungkin Mbak Ica, ini mungkin presentasinya agak kebalik sama yang sebelumnya. Iya, mungkin dari tim boleh dibantu nih untuk presentasinya Ibu Wulan. Baik, mungkin sambil menunggu, saya mau lihat juga nih, menyapa teman-teman mitra semuanya yang saya lihat ramai sekali sudah ada di chat. Tentunya sudah tahu ya tentang sertifikasi halal ini sendiri dan mungkin memang ada keingintahuan yang lebih jauh lagi bagaimana sih caranya dan sebenarnya apa sih sertifikat halal itu dan bagaimana sih caranya, kira-kira bayar atau enggak ya, mahal atau enggak ya, dan kira-kira apa sih yang GoFood bersama dengan pemerintah bisa bantu untuk fasilitasi untuk kalian. Nah, oke. Nah, mungkin langsung saya mulai di slide berikutnya. Oke, apa sih sebenarnya sertifikat halal itu? Jadi sertifikat halal itu sendiri adalah sebuah sertifikat yang diterbitkan oleh BPJPH saat ini untuk memberikan jaminan halal dari produk makanan dan minuman yang dimiliki oleh para mitra-mitra semuanya. Nah, sebenarnya untuk sertifikat halal ini berlakunya cukup luas, tidak hanya pada makanan dan minuman saja, tapi juga untuk kosmetika, untuk obat tradisional, dan produk gunaan lainnya. Mungkin nanti Bapak Sukandar dari BPJPH bisa menjelaskan lebih lanjut skop besarnya seperti apa. Nah, sertifikat halal ini nih fungsinya apa sih buat kita? Bahwa kalau untuk makanan dan minuman tentu saja untuk memberikan jaminan halal atas makanan dan minuman yang dibeli oleh konsumen. Jadi kehalalan produk makanan minuman ini sudah sesuai dengan syariat Islam, lalu juga ada pencantuman logo halal pada kemasan produk. Dan saat ini sejak tahun 2019 untuk sertifikat halal ini diterbitkan oleh BPJPH. BPJPH ini merupakan badan pemerintah di bawah Kementerian Agama yang akan mengeluarkan sertifikat halal berdasarkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi sekarang Majelis Ulama Indonesia itu akan melakukan audit dan juga melakukan sidang fatwa atas kehalalan yang diajukan oleh kehalalan produk yang diajukan untuk sertifikasi halalnya. Lalu untuk proses produksi dan produk akhir dari yang akan disertifikasi halal tersebut itu mencakup penyediaan bahan baku, cara pengolahannya, penyimpanannya, pengemasan, pendistribusian,
cara penjualan dan penyajian produk. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu, misalnya saya ambil contoh yang paling sederhana, di supermarket kita kan bisa lihat ya bahwa produk-produk yang non halal dengan yang halal itu dipisahkan, punya display sendiri, dan tentunya di belakang produk itu ada proses panjang yang telah dilalui gitu untuk produk-produk yang sudah bersertifikasi halal. Mereka sudah melakukan pemeriksaan terhadap penyediaan bahan bakunya, lalu untuk proses pengolahannya, misalnya kalau daging berarti sudah dipotong sesuai dengan syariat. Lalu kalau misalnya untuk penyimpanan, berarti penyimpanannya harus dipisah dengan produk-produk yang non halal. Juga pengemasannya ada sendiri, harus rapi dan harus tertutup dan tidak terkontaminasi. Juga pada cara pendistribusiannya. Jadi sebenarnya dengan sertifikasi halal ini, proses dari hulu ke hilir itu sudah sangat terjamin, tidak saja kehalalannya, tapi tentu saja higienitasnya dan sanitasinya. Saat ini sertifikasi halal ini memang cakupan produknya sangat luas, tentunya makanan dan minuman, lalu kosmetik, obat-obatan, dan juga barang gunaan. Mungkin boleh next. Nah, saat ini memang seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sebelumnya kita tahu bahwa undang-undang halal ini terbit di tahun 2014. Sebelum undang-undang ini, sertifikasi halal ini diatur dan diselenggarakan oleh MUI. Jadi MUI yang melakukan pemeriksaan, menerima pengajuan sertifikasi, lalu melakukan sidang untuk mengeluarkan fatwa halal, itu semua di bawah kewenangannya MUI. Lalu untuk proses sertifikasinya sendiri menggunakan sistem MUI yang namanya Serol, dan prosesnya sendiri dari mulai pengajuan sampai terbit itu bisa selama beberapa bulan. Nah, sekarang pemerintah sudah meratifikasi Undang-Undang 33 nomor tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Di sini BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal berdasarkan fatwa halal yang dikeluarkan oleh MUI. Jadi memang peran MUI tetap ada di sini untuk memeriksa dan memberikan fatwa halal. Dan BPJPH saat ini juga sudah berinovasi untuk melakukan proses sertifikasi ini menggunakan sistem elektronik. Jadi lebih mudah ya buat kita semua. Sistem elektroniknya itu namanya SiHalal, dan itu mudah sekali dan lebih singkat juga cara pengaplikasiannya. Prosesnya hanya 21 hari kerja jika semua dokumen persyaratan sudah dilengkapi. Nah, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja juga, mungkin ini tambahan sedikit, khusus untuk UMKM ini, sertifikat halal itu telah diberikan kemudahan oleh pemerintah untuk menjadi bebas biaya. Nanti untuk teknisnya akan bisa dijelaskan lebih lanjut oleh BPJPH. Next. Nah, ini kita bisa lihat di sini inovasi-inovasi yang dilakukan oleh BPJPH, oleh pemerintah bersama-sama melalui BPJPH, melalui OSS juga untuk mendukung sertifikasi halal ini. Pemerintah di sini mengerti bahwa memang pengetahuan dan kesadaran itu juga harus digalakkan di antara para pelaku usaha, sehingga sekarang ini semua langkah itu kita melihat bahwa disederhanakan oleh pemerintah. Jadi untuk sertifikasinya sendiri bisa secara digital, seluruh proses sertifikasinya itu dilakukan secara elektronik melalui sistem yang dimiliki oleh BPJPH, yaitu SiHalal tadi. Lalu data SiHalal ini juga sudah terintegrasi dengan sistem OSS. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu OSS ini yaitu bagaimana kita bisa mengajukan perizinan usaha bebas biaya khusus untuk teman-teman semua. Nah, di OSS ini juga bisa melakukan deklarasi atau proses sertifikasi untuk halal, karena datanya juga sudah terintegrasi dengan BPJPH. Lalu BPJPH
juga menjalankan sertifikasi halal gratis. Nama programnya adalah program Sehati khusus untuk UMK. Jadi kalau misalnya memang teman-teman ini tertarik nih untuk bisa tentu saja lebih lanjut memproses sertifikasi halal ini, nanti GoFood bersama-sama dengan BPJPH bisa melakukan fasilitasi untuk sertifikasi halal ini. Lalu mungkin next, apa sih kira-kira manfaatnya sertifikat halal ini bagi usaha? Nah, terutama untuk para mitra GoFood yang melakukan usaha di bidang makanan dan minuman, tentu saja satu, untuk meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim. Kita sudah lihat juga beberapa kali bahwa mungkin ada beberapa pertanyaan dari konsumen-konsumen GoFood yang menanyakan apakah ini produknya mengandung mengandung substansi yang non halal gitu. Nah, disinilah peran sertifikasi halal itu yaitu untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Jadi karena konsumen tahu ini produknya memang sudah memiliki sertifikat halal, maka mereka percaya semua proses dan produk yang ada di produk yang dijual oleh mitra itu semua sudah dijamin kehalalannya. Lalu yang kedua, seperti yang tadi sempat saya mention, untuk sertifikasi halal ini nanti akan ada supply chain yang akan diperiksa, sehingga untuk higienitas dan kebersihannya tentu saja juga harus terjamin, karena kan produk yang terjamin kehalalannya itu tentu juga akan terjamin higienitasnya dan kebersihannya. Selain itu juga untuk mitra GoFood nih, sertifikat halal ini akan menjadi suatu nilai tambah dan dapat memperluas pasar. Jadi tadi yang mungkin ada konsumen yang tidak tahu atau tidak tertarik atau mungkin ragu-ragu untuk membeli produk-produk yang dijual, begitu mereka melihat, wah ternyata dia sudah disertifikasi halal gitu, mungkin jadi konsumen itu jadi tertarik untuk mencoba. Tentu saja itu menjadi nilai tambah untuk produk-produk mitra GoFood sendiri. Nah, ini juga merupakan suatu unique selling point ya, karena mungkin contohnya yang jualan dimsum sekarang banyak, dan mungkin yang jualan dimsum itu tidak menggunakan produk-produk yang non halal gitu misalnya. Tapi dengan ada mungkin dari 10 jualan dimsum lalu ada satu yang sudah memiliki sertifikasi halal, tentu saja itu merupakan nilai tambah atau unique selling point sendiri gitu untuk mitra tersebut, walaupun sebenarnya memang dimsumnya ini merupakan menggunakan produk-produk yang memang dapat dijamin oleh kehalalannya. Jadi mungkin kurang lebih itu sertifikat halal ini manfaatnya bagi para usaha kuliner. Nanti kalau misalnya dari teman-teman mitra GoFood ada pertanyaan lebih lanjut, di sini kita didampingi oleh ahlinya nih dari BPJPH, Bapak Sukandar. Mungkin Bapak Sukandar bisa menjelaskan lebih jauh lagi dan lebih teknis mengenai persyaratan dan apa saja sih fasilitas yang dapat disediakan oleh pemerintah bagi para UMK yang berminat untuk melakukan sertifikasi halal. Mungkin dari saya itu dulu, Mbak Ica. Terima kasih semuanya untuk para mitra, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Wulan, tadi penjelasannya sedikit gitu ya, pembukaan sedikit gitu mengenai sertifikasi halal. Jadi tadi yang Ica tangkep nih, manfaatnya dari sertifikasi halal ini ada banyak banget ya Bu. Di antara lainnya itu yang pertama, bisa meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim gitu. Terus kemudian juga bisa menjamin kehigienan dan juga kebersihan dari produk yang kita jual gitu. Kemudian juga bisa menjadi salah satu unique selling point gitu buat produknya kita gitu ya. Bapak Ibu sekalian nih mungkin bisa dicatat juga gitu ya beberapa manfaat yang sudah dijelaskan sama Ibu Wulan tadi.
Baik, nanti kita juga bakal ngobrol-ngobrol lebih banyak di sesi tanya jawab sama Ibu Wulan, tapi mungkin sekarang Ibu Wulan bisa istirahat dulu sebentar, minum dulu gitu ya mungkin karena tadi sudah menyampaikan materinya. Karena kita sekarang mau move nih, mau lanjut ke sesi presentasi yang kedua gitu, mohon maaf. Sesi presentasi yang kedua yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Sukandar. Kepada Bapak Sukandar, apa sudah siap nih Bapak untuk menyampaikan materinya? Halo Bapak Sukandar. Wah, ini sepertinya koneksinya lagi terputus nih ya rekan-rekan semuanya, jadi mohon ditunggu sebentar gitu ya. Nanti kita akan mendengarkan langsung nih sesi presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak Sukandar gitu. Nah, nanti kita bakal mendengarkan nih, Bapak Sukandar bakal menyampaikan mengenai pengertian sertifikasi halal bagi pengusaha kuliner, terus kemudian juga syarat mendapatkan sertifikasi halal. Tadi Ica lihat di tab Q&A-nya kita udah banyak banget pertanyaan yang masuk, gimana caranya mendapatkan sertifikasi halal. Kemudian cara pendaftarannya gimana, syaratnya apa aja gitu kan. Terus kemudian nanti akan disampaikan juga mengenai manfaat memiliki sertifikasi halal bagi bisnis kuliner gitu. Nah, dari Bapak Sukandar mungkin sudah siap atau belum ya Pak ya? Halo Bapak Sukandar. Sebentar, 5 menit lagi Bu ya. Oke, baik. Baik, kalau begitu kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja dulu gimana ya? Ibu Wulan apa sudah siap nih Bu? Soalnya udah banyak sekali pertanyaan yang masuk nih dari tadi di tab Q&A-nya kita. Gitu. Mungkin Ica bacain beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Sebentar, kita pilih-pilih dulu nih pertanyaannya. Nah, ini ada salah satu pertanyaan dari Mounyusu Plongko Kediri. Pertanyaannya adalah untuk restoran yang hanya melayani via online saja seperti di GoFood nih Bu, di mana ya sertifikat halal itu bisa ditampilkan gitu Bu? Mungkin bisa dijawab Ibu Wulan. Baik, terima kasih Mbak Ica, dan terima kasih juga pertanyaannya. Ini pertanyaannya bagus banget. Kebetulan ini merupakan salah satu dukungan yang telah dilakukan GoFood nih untuk mempermudah visibilitas para merchant-merchantnya yang telah memiliki sertifikat halal. Jadi saat ini dari GoFood sudah mengembangkan inovasi untuk bisa menampilkan logo halal, atau maksudnya deklarasi bahwa usaha ibu atau usaha bapak sudah memiliki sertifikasi halal. Nanti dari Mbak Ica mungkin kita bisa share ya Mbak cara pendaftarannya. Kalau misalnya memang sudah memiliki sertifikasi halal, itu nanti tinggal mendaftar, mengisi form tersebut. Nanti dari pihak GoFood akan melakukan follow up untuk bisa menampilkan di profil Bapak Ibu. Demikian. Iya, benar banget. Ini mungkin Ica share di kolom chat ya Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa di kopas dulu nih atau di screenshot dulu sementara. Jadi bisa menambahkan tag halal di GoFood-nya Bapak Ibu sekalian gitu dengan melakukan pendaftaran melalui Google Form-nya. Nah, ini Bapak Sukandar sudah bergabung bersama kita. Berarti sudah siap ya Pak ya untuk menyampaikan materinya hari ini? Iya. Baik, kalau begitu langsung saja kepada Bapak Sukandar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dari GoFood, Gojek ya, yang saya banggakan, dan seluruh sahabat-sahabat yang ikut dalam webinar kesempatan ini sebagai mitra GoFood, Gojek yang sudah bersemangat dalam kegiatan sore hari ini. Saya menyampaikan permohonan maaf karena memang ada rapat yang baru masih berlangsung sebetulnya, rapat dengan Pak Pimpinan, dengan Pak Kabadan. Karena kebetulan saya sebagai ketua sehati, sebagai koordinator, jadi memang tidak bisa saya tinggalkan. Namun saat ini sudah membahas lebih teknis dan saya akan fokus dulu ke sahabat-sahabat semuanya. Pertama, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas inisiasi kegiatan ini, di mana GoFood Gojek ini dengan mitra kerjanya melakukan sebuah kegiatan yang sangat bermanfaat. Paling tidak kita akan sharing bersama terkait dengan apa yang harus kita lakukan saat ini di dalam rangka membangun sebuah industri halal di Indonesia, agar industri halal ini bisa bukannya sekedar kompetitif di domestik,
tapi bagaimana produk-produk halal yang ada di Indonesia ini juga bisa menjadi kebutuhan pangsa pasar internasional. Dalam rangka untuk bisa mewujudkan itu, industri halal kita bisa dibaca oleh dunia, tentunya harus ada sebuah langkah-langkah strategi, ada sebuah terobosan-terobosan, dan paling tidak kita harus memahami terlebih dahulu terkait dengan regulasi-regulasi yang harus dipahami oleh kita bersama. Baik, langsung saja. Judulnya adalah implementasi sertifikasi halal Indonesia pada era adaptasi baru. Next. Di dalam bagian ini saya akan membicarakan terkait dengan bagaimana sih menurut Quran. Jadi, Quran berbicara, Quran ini merupakan kitab umat muslim, tapi sudah berbicara bersifat universal. Quran menggambarkan dalam surat Al-Baqarah 168, 114, dalam beberapa ayat yang lainnya, itu diawali dengan kata-kata ya ayyuhan nas. Hei manusia, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Manusia berbicara universal. Bukan hanya orang-orang muslim, tapi non-muslim ini sudah bisa masuk kepada bahasa anas, manusia secara keseluruhan. Begitu Quran ini menggambarkan spesifik berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran ini kaitan dengan kullu mimma fil ardi halalan thayyiba. Agar semua manusia memperhatikan pada saat mengkonsumsi, memakan, menggunakan, apakah makan minuman, apakah minum obat, apa menggunakan kosmetik, menggunakan tas, memakai sepatu, memakai batik, memakai baju, memakai jas dan sebagainya. Kullu mimma fil ardi, pada saat kita menggunakan, memakai, mengkonsumsi sesuatu yang Allah telah sediakan di bumi itu, halalan thayyiba. Standarnya harus halal dan thayyib. Maka halal thayyib itu merupakan standar yang harus dipatuhi oleh seluruh umat manusia. Pasti di balik ini ada hikmah yang terdalam. Allah memberikan salah satu Quran yang menggambarkan untuk manusia ini agar kehidupan manusia ini tertata dengan baik di dalam kehidupannya itu. Termasuk di dalam surah An-Nahl ayat kata-kata halalan thayyibah. Halal thayyibah. Sama. Nah, untuk bisa mewujudkan halal thayyibah ini, apa yang Allah gambarkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 45, di mana negara harus hadir dalam rangka apa? Menjamin kemerdekaan penduduk itu, dalam arti menjamin bahwa seluruh penduduk, seluruh warga, seluruh masyarakat yang ada di sini, yang ada di Indonesia sebagai negara yang kita cintai ini harus terjamin produknya. Jangan sampai mereka, masyarakat kita ini tidak selamat, tidak aman, tidak nyaman dengan produk yang beredar, produk yang dikonsumsi, produk yang dimakan, yang dipakai, akibat karena banyak bahan-bahan yang tidak bersumber dari bahan-bahan yang halal. Atau juga dalam prosesnya mungkin tidak baik, tidak sehat. Karena berbicara halal thayyib ini luar biasa, bukan sekadar sehat, bukan sekadar baik, bukan sekadar ada nutrisi, bukan sekadar bergizi, tapi bagaimana sesuai dengan syar'i. Ini yang harus menjadi catatan penting bagi kita semua dalam bagaimana mewujudkan keberadaan dan memastikan bahwa ketersediaan produk halal di negara kita ini. Next. Urgensi kebutuhan terhadap jaminan produk halal, di mana yang pertama bahwa memberikan kepastian hukum tentang produk halal, ini sudah jelas tadi bahwa undang-undang ini hadir dalam rangka memberikan proteksi kepada masyarakat agar kepastian hukum ketersediaan produk halal itu betul-betul terjamin. Yang kedua, memberikan kenyamanan, keamanan, dan perlindungan terhadap produk makanan, minuman, obat, kosmetik, dan barang gunaan yang biasa. Siapapun yang menggunakan, yang memakai, yang mengkonsumsi, merasa nyaman, merasa aman, dan selamat. Yang ketiga adalah punya nilai tambah dan daya saing.
Maka secara otomatis bagi semua pelaku usaha, khususnya nih mitra-mitra Gojek nih yang selama ini sudah memproduksi produknya, sudah memasarkan melalui Gojek itu sendiri, dan banyak para konsumen-konsumen yang menggunakan semua produk yang disediakan oleh Bapak Ibu semua. Otomatis ini juga menjadi salah satu sasaran yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu semua ya. Dengan punya sertifikat halal yang dimiliki oleh pelaku usaha, maka secara otomatis punya nilai tambah dan daya saing. Paling tidak daya saing di domestik. Jangan sampai produk-produk kita ini tidak punya daya saing akibat kualitasnya rendah. Akibat memang tidak adanya trust masyarakat terhadap produk-produk kita ini. Saya yakin dengan sertifikat yang dimiliki maka akan menambah nilai tambah dan daya saing itu. Memberikan keuntungan timbal balik dalam perdagangan produk halal internasional, menumbuhkan kerjasama internasional dalam perdagangan produk halal itu sendiri. Next. Syarat kekalahan produk, ini dua tadi standar halal adalah halal ada thayyib. Apa itu halal? Diperbolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Tidak terikat dengan ketentuan yang melarangnya. Seperti thayyib, baik, bersih, enak, mengandung nutrisi, bergizi, higienis, menyehatkan. Jadi kalau produk itu halal dan thayyib, maka sudah jelas ini akan memberikan keamanan, memberikan nyaman dan selamat. Di samping bergizi, sehat, mengandung nutrisi, higienis, sekaligus sesuai dengan syariat Islam. Next. Di Indonesia ini dalam penyelenggaraan sertifikasi halal ini ada dua madhab yang digunakan. Ada madhab sains, ada madhab fikih. Madhab sains ini adalah menjadi kewenangan para auditor yang ada di LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Sehingga pada saat dia memeriksa di lapangan, menguji semua bahan-bahan yang diajukan sertifikasi halalnya oleh para pelaku usaha, maka tugas auditor untuk memastikan bahan-bahan yang diajukan itu adalah betul-betul bahan yang halal. Kemudian juga auditor ini punya kapasitas dan kapabilitas dengan pendekatan saintisnya memastikan semua bahan-bahan yang diajukan ini tidak mengandung yang kontraproduktif dengan halal itu sendiri. Sehingga laporan itulah dari hasil-hasil auditor disampaikan ke BPJPH dan di sidang patwakan ke Majelis Ulama di Komisi Patwa, yang di mana para komisi patwa atau para ulama itu adalah merupakan madhab fikih. Jadi ulama yang bergabung di Komisi Patwa adalah mereka yang punya kapasitas dan kapabilitas kaitan dengan patwa. Yang digunakan adalah madhab fikih, dan di Indonesia adalah madhab fikihnya Syafi'i. Nah, kedua madhab ini baik madhab sains para auditor dan juga madhab fikih para ulama ini di satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sehingga dua kesatuan inilah proses yang luar biasa untuk menentukan sertifikat halal sehingga dengan sertifikat halal yang dimiliki ini, tapi dijamin oleh dua lembaga ya, dua yang punya kapasitas kaitan dengan saintis juga dengan kaitan dengan fikihnya. Insya Allah maka terjamin kehalalan produk yang ada di Indonesia. Next. Dan pendekatan yang dilaksanakan oleh para auditor di lapangan ini dengan pendekatan traceability, penelusuran. Semua bahan-bahan yang diajukan oleh pelaku usaha ke BPJPH maka ditelusuri. Satu contoh misalkan, di mana bahan yang diajukan itu adalah punya titik kritis. Terolah produk yang bersumber dari bahan daging. Ini pasti punya titik kritis yang tinggi luar biasa. Ya.
Beda dengan keripik misalkan. Kalau keripik itu mungkin maksudnya kepada noris atau kepada loris. Tapi kalau sudah berbicara daging, ini sudah titik tinggi. Maka ditelusuri itu, di mana sumber penjualan dari daging itu, terolah misalkan di pasar tradisional. Siapa yang menjualnya? Dari pasar tradisional itu dari mana sumbernya daging tersebut? Oh, dari RPH tertentu. Dicari, ditelusuri RPH mana, siapa yang menyembelihnya? Apakah penyembelihnya itu punya julaiha, juru sembelih halal? Apakah RPH-nya punya sertifikat halal? Bagaimana proses penyembelihannya? Apakah menggunakan stunning? Stunning yang digunakan itu apa? Sudah standar. Karena selama ini banyak yang digunakan dalam proses penyembelihan itu adalah stunning, pemingsanan, tapi justru mengakibatkan karena waktu yang digunakan begitu lambat dalam proses penyembelihan, akibat yang stunning begitu banyak, sementara tenaga penyembelihnya ada 1-2 orang atau 3 orang yang punya julaiha, akhirnya pada saat sapi-sapi yang sudah stunning itu sudah pada berjatuhan, sementara untuk dari proses penyembelihan, dari hasil stunning dan persembelihan itu kan paling lama 30 detik. Kalau lama tidak disembelih, maka posisinya adalah menjadi bangkai. Sehingga banyak kita temukan kadang-kadang daging-daging yang di pasar itu hitam-hitam. Itu menggambarkan karena memang proses penyembelihannya yang salah. Tidak sesuai dengan syari, atau juga memang 3 urat yang dipotongnya juga tidak terputus semua, begitu. Bahkan juga kita sering menemukan kalau kita juga di pemotongan unggas juga banyak masalah gitu ya. Sering kita makan daging ayam, salah satu pas dibuka daging ayam itu ada darahnya. Itu membuktikan bahwa kalau masih ada darah daging di dalamnya, itu 3 urat di dalam saluran ayam tersebut ini tidak terputus. Mungkin salah satu di antaranya tidak putus, maka mengakibatkan dagingnya itu masih ada darahnya. Nah, itulah akan ditelusuri oleh para auditor ke lapangan agar bisa meyakinkan bahwa produk itu halal. Maka jaminan produk halal ini tentunya ada 3 aspek yang harus dipatuhi oleh kita. Ada aspek ketuhanan, ada aspek kebangsaan, ada aspek kemanusiaan. Aspek bagaimana ini merupakan sebuah agama. Ini merupakan sebuah spiritual, rohani. Ini kepatuhan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semua perintah halal ini adalah merupakan perintah Allah yang harus taati oleh kita. Ada regulasi yang saat ini, baik regulasi PP 33, termasuk Undang-Undang 11 tahun 2020, PP 39 2001, adalah merupakan regulasi yang memberikan sebuah kekuatan hukum bagi semua masyarakat Indonesia, termasuk pelaku usaha, agar semua taat hukum, agar dipastikan semua produk yang harus dilakukan itu. Termasuk aspek kebangsaannya bagaimana ini? Aspek kebangsaan, aspek kemanusiaannya adalah bagaimana kita dari sisi aspek kebangsaan itu menjadi aspek kemanusiaan, dari regulasi, dari aspek ketuhanan kaitan dengan ketaatan terhadap Tuhan, agar bagaimana marwah bangsa ini, menjaga keturunan jiwa masyarakat ini betul-betul aman, selamat, nyaman dari bahan-bahan yang boleh jadi mungkin terkontaminasi, boleh jadi bahan-bahan itu tidak layak, boleh jadi produk yang beredar itu akibat karena proses produksinya bersumber dari bahan-bahan yang haram, jadi mengakibatkan nilai yang buruk karena berpengaruh terhadap perilaku seseorang apabila memakan sesuatu yang bersumber yang tidak halal itu sendiri. Ini yang pertama. Next berikutnya. Ini beberapa regulasi. Ini beberapa regulasi yang harus dipatuhi oleh Bapak Ibu semuanya, yang harus dipahami gitu. Ada Undang-Undang 33, ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 20, ada PP 39, ada PMA, ada KMA, dan ini semua adalah merupakan sebuah regulasi yang mengatur proses penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Semua mengacu ke regulasi yang ada di sini.
Dan isu penting dalam Undang-Undang Cipta Kerja, isu penting dalam Undang-Undang Cipta Kerja dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha UMK. Pertama dari waktu proses sertifikasi halal ini yang selama ini mungkin ada yang 9 bulan, ada yang makan setahun baru selesai sertifikatnya, bahkan ada yang 2 tahun baru selesai sertifikatnya. Namun saat ini karena memang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 termasuk di PP 39 Tahun 2021 itu sendiri sudah diatur sedemikian rupa oleh regulasi waktu 21 hari kerja. Berlaku bagi semua pelaku usaha yang mengajukan baik mikro, kecil, besar, menengah. Tidak ada spesifikasi, semuanya adalah manakala sudah dokumen lengkap maka 21 kerja ini bisa selesai. Sejak mulai STD keluar sampai kepada penerbitan sertifikat halal. Kemudian bagi pelaku usaha mikro kecil ini dalam regulasi itu ada UMK tidak dikenakan biaya alias gratis, dalam arti bahwa pelaku usaha UMK ini dia tidak mengeluarkan biaya seperti Sophia pun, tapi difasilitasi oleh negara. Semacam tahun ini BPJPH sudah memberikan bantuan kurang lebih 2.563 bagi pelaku usaha UMK yang melalui jalur mekanisme reguler. Dan 15.000 saat ini sedang berjalan untuk pelaku usaha UMK yang masuk ke program Subdeklar, di mana program Subdeklar adalah program pernyataan pelaku usaha, di mana beda mekanismenya antara yang reguler dengan Subdeklar. Kalau Subdeklar adalah yang mempervalnya adalah para pendamping dari perguruan tinggi atau dari ormas keagamaan yang berbadan hukum atau juga lembaga keagamaan yang berada hukum. Ada 3 lembaga penting yang sangat membantu dalam proses jaminan halal ini. Lembaga penting ini ada BPJPH, ada LPH, dan MUI. BPJPH tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa bergerak sendiri, tapi BPJPH dibantu oleh LPH dan MUI. LPH adalah menugaskan para auditor untuk mengaudit di lapangan, memeriksa bahan-bahan, menguji, sementara MUI adalah mempatwakan ketetapan dengan keluar ketetapan halal. Dan lahirlah BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halalnya. Dan juga ada KL-KL lain yang sufat kaitan dengan proses bantuan-bantuan yang ada, termasuk juga banyak KL-KL yang memfasilitasi, memberikan bantuan kepada pelaku usaha UMK. Tinggal pelaku usaha UMK-nya mungkin nanti banyak mencari informasi yang ada di pemerintah daerah atau juga pemerintah pusat. Ada beberapa kewenangan BPJPH, ada 10 kewenangan, satu di antaranya adalah menerbitkan dan cabut sertifikat halal dan label halal pada produk. Jadi manakala sudah diajukan dokumennya lengkap, kemudian STD keluar diuji oleh lapangan para auditor, kemudian sidang patwakan oleh para majelis ulama, maka keluarlah ketetapan halal. Ketetapan halal, kemudian kita menentukan sertifikat halal, sementara itulah diterbitkan sertifikat oleh BPJPH. Dan mencabut sertifikat halal ini adalah manakala kalau para pelaku usaha ini yang tidak konsisten di dalam proses produksinya gitu. Jadi pada saat auditor ke lapangan mereka mengajukan dokumen berdasarkan kepada dokumen yang sesuai begitu. Namun saat para auditor sudah meninggalkan lokasi auditnya begitu, mereka justru menambahkan bahan-bahan di luar dokumen yang telah diajukan. Oleh karena itu, maka bagi para pelaku usaha yang tidak jujur seperti itu, dia menambah bahan-bahan di luar ketentuan yang telah ada, itu maka nanti pada saat ada sidak, ditemukan hasil labnya tidak sesuai dengan dokumen awal, bahan-bahan, komposisi bahan yang diajukan sejak awal, maka otomatis BPJPH akan mencabut sertifikat halalnya, kemudian ke label halalnya dari kemasan itu, sekaligus juga produknya tidak bisa beredar, bahkan kena sanksi. Itu beberapa kewenangan BPJPH. Ini terkait dengan adanya regulasi ini, tujuannya seperti apa, bagaimana kebijakannya, bagaimana isu-isu yang kritis yang saat ini berlangsung.
Satu di antaranya adalah peralihan kewenangan penyelenggara sertifikat halal yang dulu dilaksanakan masa belum mandatori, sekarang sudah mandatori. Dulu bersifat voluntary, sekarang mandatori. Dulu LPP MUI, sekarang BPJPH. Dulu proses penyelenggaraannya hanya LPP MUI dan MUI. Sekarang ini tiga aktor menyelenggarakan sertifikasi halal ini. Di semuanya saling berhubungan, saling berkaitan di dalam melaksanakan semua tugas-tugas yang ada berdasarkan kepada kewenangannya masing-masing. Next. Ini era baru jaminan produk halal di Indonesia ini. Kemudian komponen yang saat ini berlangsung sifatnya voluntary yang awalnya maka sekarang menjadi mandatori. Penyelenggara Ormas dulu LPP, sekarang BPJPH, bersifat negara. Dulu bersifat tunggal, sekarang sudah multi aktor. Dulu individual, sekarang bersifat kolektif, bersifat jama'i. Makanan, minuman, obat, kosmetik, jasa secara terbatas sekarang ini semua barang dan jasa. Pelaku usaha yang mau dan sertifikat halal. Sekarang semua jenis usaha ini masuk ke program sertifikat halal. Lokal, nasional, internasional, sekarang lokal, nasional, internasional. Ya. Dulu people to people, sekarang ini adalah government to government, G to G. Begitu. Ini beberapa ada perubahan baru di era adaptasi baru yang perlu dipahami oleh para pelaku usaha, terutama para mitra kerja di GoFood, Gojek itu sendiri. Next. Nah inilah dari isi pasal 4 ya Undang-Undang 33/2012. Semua produk yang masuk, yang beredar, yang diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Oleh karena bersifat wajib, maka semuanya harus mengikuti dan harus memahami dan harus menyiapkan diri agar punya sertifikat halal. Produk itu adalah barang dan jasa. Ini produknya, makanan, minuman, obat, kosmetik, kimiawi, biologi, genetik, barang gunaan, barang. Jasa, kemudian juga jasa penyembelihan. Jasa ini penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, penyajian. Ini semua merupakan barang dan jasa ini adalah merupakan produk dan semuanya wajib bersertifikat halal. Mungkin di posisi Bapak Ibu semua di mana posisinya. Dan semua produk dan jasa ini sudah ada ketentuannya, ada yang berkaitan dengan makanan minuman itu, termasuk juga jasa yang masuk ke makanan minuman itu, baik obat kosmetik, itu sudah tentukan jenis-jenis produk yang wajib bersertifikat halalnya, termasuk juga yang positif listnya, termasuk yang tidak masuk wajib sertifikat halalnya sudah diatur dalam regulasi keputusan Menteri Agama dan insya Allah akan berlaku pada tanggal 1 Januari 2022. Next. Ini jasa Bapak Ibu semua. Jasa ini hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik. Semua wajib bersertifikat halal. Karena dikhawatirkan kalau jasa ini tidak disertifikasi halal, semacam contoh adalah pendistribusian. Khawatir semua barang yang halal terkontaminasi oleh produk yang tidak halal. Misalkan satu kendaraan yang membawa daging sapi, ternyata juga ada di dalamnya juga daging babi. Pasti terkontaminasi. Maka harus dipisahkan itu semuanya, jangan sampai satu kendaraan itu. Itulah sertifikat halal yang digunakan dalam proses penjaminan. Masa penahapan ini dalam rangka untuk memberikan sebuah waktu kepada pelaku usaha, walaupun ini bersifat mandatori, wajib bersertifikat halal tapi ada tahapannya. Maka tahapan yang pertama adalah makan minuman. Mulai berlaku tanggal 12 Oktober 2011 sampai 17 Oktober 2024. Oleh itu bagi pelaku usaha Bapak Ibu semua yang saat ini bergerak di bidang makanan minuman, maka perlu dipastikan apakah saat ini sudah punya sertifikat halal atau belum. Kalau belum segera
untuk mengajukan sertifikat halal. Jangan sampai nunggu-nunggu 17 Oktober. Ya, mohon izin sebentar dulu ya. Ya di jam 4 aja. Ininya gitu error. Ya, baik. Sambil menunggu Bapak Sukandar nih buat bergabung lagi bersama kita, mungkin kita jawab pertanyaan dulu kali ya. Ini sudah banyak sekali yang masuk nih pertanyaannya di tab Q&A kita. Mungkin untuk Ibu Wulan nih, bisa dijawab dulu pertanyaannya. Oke. Saya pilih dulu. Langsung kita langsung ya. Oh, langsung, oke, boleh. Sebentar, Baik, lagi. Baik, silakan Bapak. Ya. Baik, jadi makanan minuman, kemudian juga produk yang kewajiban kehalalnya, gitu ya. Kewajiban kehalalannya itu sudah ditetapkan sebelum peraturan ini diundang-undangkan. Produk sudah bersertifikat halal sebelum Undang-Undang 33 2014 berlaku. Produk jasa yang terkait dengan makanan minuman ini sudah mulai berlaku 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2004. Next. Nah, inilah beberapa penerapan. Jadi penerapan selain makanan minuman ini mulai berlaku wajib sertifikat halalnya sejak tanggal 17 Oktober 2021 dan ada masa-masa berlakunya, ada yang sampai 2026, ada yang sampai 30, juga ada 29, ada yang 34 sesuai dengan kriteria produk yang ada di sini. Dan inilah kewajiban pelaku usaha ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu semuanya. Apa saja pelaku usaha itu? Yang pertama memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur. Kemudian juga memberikan dalam prosesnya juga, proses produksinya ada lokasi, memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal. Ini harus jelas pemisahannya. Kewajiban ketiga adalah penyelia halal. Wajib semua pelaku usaha punya penyelia halal. Yang keempat, bagaimana proses produksinya, melaporkan perubahan komposisi bahan dan BPH. Jadi pada saat kalau ada perubahan, laporkan ke BPJPH. Jangan sampai nanti saat pengajuan perpanjangan gitu, tahu-tahu ada bahan komposisi atau penambahan bahan komposisinya, maka jelas akan menjadi menghambat dalam proses perpanjangannya. Next, bagian ketiganya, bagaimana proses sertifikat halal ini, Bapak Ibu semua, ini alur proses sertifikat halalnya. Pertama, pelaku usaha melakukan permohonan sertifikat halal. Apa saja dokumen yang pelengkap yang harus dipatuhi adalah data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, pengolahan produk, dokumen sistem jaminan produk halal. Ini beberapa permohonan dokumen yang harus disiapkan oleh pelaku usaha semua. Dan itu semua boleh jadi misalkan ada SJPH seperti apa sih, bagaimana sih pengolahan produknya, atau formulir pendaftarannya seperti apa, itu bisa dilihat nanti di laman informasi di halal.go.id. Laman di halal.go.id. Kemudian juga nanti setelah semua dokumen lengkap, para tim kami, verifikator untuk memverifikasi itu selama kurang lebih 2 hari, hasil verifikasi keluar STTD, maka ya Bapak Ibu pelaku usaha memilih LPH, ada 3 LPH, ada Skopindo, ada Seluruh Indonesia, ada LPH OWI. Setelah Bapak Ibu memilih salah satu di antara 3 LPH tersebut, maka ditetapkan ke lembaga LPH untuk memeriksa. Mereka setelah ditetapkan oleh BPJPH melaksanakan pemeriksa dan pengujian selama kurang lebih 15 hari dan melaporkan hasilnya. Kemudian dari hasil laporan tersebut diteruskan untuk diujikan di sidang fatwakan ke Majelis Ulama dan kami waktu 3 hari untuk masa menguji produk Majelis Ulama itu sendiri. Dan setelah hasil dari hasil sidang fatwa itu, maka keluarlah ketetapan halal. Dari ketetapan halal, kemudian BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Jadi proses sertifikat halal ini kurang lebih 21 hari sudah terbit sertifikat halalnya. Kemana saja daftarnya tadi, yaitu ke PTSP halal.go.id. Adapun yang perpanjangan, bagi Bapak Ibu semua yang saat ini punya sertifikat halal sudah expire,
Ya, maka 3 bulan sebelumnya harus mengajukan ke BPJPH. Maka untuk perpanjangan ini mengajukan permohonan secara tertulis ke BPJPH dalam bentuk bahasa Indonesia. Kemudian dokumen yang lengkapinya adalah salinan sertifikat halalnya, kemudian surat pernyataan menerangkan produk yang didaftarkan tidak mengalami perubahan PPH dan komposisi bahan dengan dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau itu semuanya lengkap, Bapak Ibu semua tidak lagi ada perubahan komposisi bahannya, maka BPJPH menerbitkan sertifikat halalnya. Jadi tidak lagi Bapak Ibu semuanya untuk proses seperti yang awal, dan termasuk juga biaya juga adalah tidak lagi biaya untuk auditor ke lapangan. Adapun bagi pelaku usaha mikro kecil UMK yang melalui mekanisme jalur self-declare adalah membuat sebuah pernyataan atau akad atau ikrar. Ikrar ini sudah tersedia di halal.co.id. Tinggal nanti di-download aja di sana. Seperti apakah sih narasi dari sebuah ikrar atau akad pelaku usaha. Nah, kaitan dengan isinya adalah kehalalan produk dan bahan yang digunakan dan bagaimana proses produk halalnya diverifikasi, diverval oleh para tim pendamping yang saat ini kami punya 3.000 pendamping yang sudah dilatih oleh BPJPH dari unsur perguruan tinggi dan juga dari ormas keagamaan serta lembaga keagamaan yang sudah ada di Indonesia dan sudah berjalan karena saat ini sedang diadakan verval di 7 provinsi termasuk DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, kemudian Surabaya, semuanya saat ini sedang dilakukan verval untuk 15.000 pelaku usaha berdasarkan pelaku usaha datanya dari OSS karena yang memiliki NIB bagi semua pelaku usaha itu sendiri. Next. Ini beberapa dokumen. Dokumen-dokumen ini sudah tertuang, saya kira tinggal dilihat saja kalau ingin ada contohnya, yaitu di halal.co.id. Next. Ini informasi. Jadi nanti pada saat dibuka untuk di halal.co.id, maka ada beberapa informasi penting. Tinggal diklik saja yang diinginkan oleh Bapak Ibu semua, apa saja informasi pentingnya. Apakah SJPH, apa contoh permohonan, apakah contoh pernyataan atau ikrar, sebagian sudah ada. Next. Si halal tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu, ya, kaitan dengan semua masuk ke si halal, tidak lagi melalui pintu-pintu yang lain, semua masuk ke si halal dan pastikan adalah username-nya, password-nya, jangan sampai salah menggunakan akunnya, jangan sampai salah password-nya, sebab tidak akan mungkin login. Nah, untuk bisa masuk ke si halal ini, pastikan juga NIB yang versi baru, yaitu berbasis beresiko ya. Berbasis resiko. Ini contoh STTD yang dikeluarkan BPJPH, ya, sebuah pelaku usaha yang sudah mendapat STTD, berarti ini bukti sudah diverifikasi oleh BPJPH, lolos verifikasi. Next. Nah, ini contoh sertifikat halal. Jadi berbahasa 3 bahasa, ada bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian logonya adalah burung Garuda sebagai bukti bahwa kehadiran negara Garuda gitu ya. Kemudian nanti ada perubahan di sini, ini contoh saja, ini contoh tanda tangannya masih tanda tangan basah, namun kenyataan yang sekarang ini sudah digital. Semuanya sertifikat halal ini digital tanda tangannya dan berlaku 4 tahun. Ini yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua pelaku usaha yang bergabung saat ini, yang sudah punya sertifikat bersyukur alhamdulillah, yang belum maka segera untuk mengajukan sertifikat halal ke BPJPH. Saya kira mungkin untuk tambahan-tambahan informasi yang lainnya kita sharing aja bersama-sama dan ini bisa dibaca saya kira karena tidak jauh beda dengan apa yang saya sampaikan tadi. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sukandar, tadi penjelasannya sangat-sangat detail nih mengenai sertifikasi halal gitu ya. Terus kemudian tadi sudah disampaikan juga gimana cara daftarnya, persyaratannya apa saja, dokumen yang harus disiapkan gitu ya. Kemudian ini dari tadi banyak banget yang nanya di kolom chatnya dan juga di tab Q&A-nya apakah ini berbayar. Tadi sudah dijawab sama Bapak Sukandar bahwa ini pendaftarannya gratis gitu ya Pak ya, tidak dipungut biaya gitu. Terus kemudian kalau misalkan mau pendaftaran, rekan-rekan bisa langsung akses aja ke websitenya
ptsp.halal.go.id gitu. Itu di situ sudah lengkap semua informasi mengenai sertifikasi halal, pendaftaran, persyaratan dan lain-lain gitu. Baik, langsung aja kita langsung masuk ke sesi tanya jawab nih, Bapak. Dari tadi sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk di tab Q&A-nya kita. Saya bacain mungkin pertanyaan yang pertama ini dari Geprekahot Cewin Bandung. Pertanyaannya adalah, Bapak, untuk resto yang kecil seperti kami yang omsetnya baru cukup buat dapur sehari-hari alias masih minim gitu, seberapa penting kepemilikan sertifikat halal ini ya Pak? Terus kemudian apakah wajib dan adakah biaya rutin yang harus dikeluarkan juga nih kalau kita punya sertifikat halalnya gitu? Mungkin bisa langsung dijawab, Pak Sukandar. Ya. Baik, terima kasih. Karena saat ini sudah era adaptasi baru dan saat ini bahwa regulasinya sudah bersifat mandatori ini bersifat wajib semua pelaku usaha bila mana produknya ingin diperdagangkan, ingin diperjualbelikan di wilayah Indonesia, kecuali kalau mau berjualan di Australia mungkin nanti harus pindah dulu ke sana gitu. Kalau di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Apakah itu produknya mungkin kelasnya mikro, kelasnya kecil, menengah, besar. Oleh karena itu maka pemerintah memberikan fasilitasi bagi pelaku usaha UMK itu sendiri. Hanya memang tergantung waktu dan kesempatan yang ada. Saat ini fasilitasi ini kan yang reguler sudah tutup. Yang sedang saat ini berlangsung adalah untuk self-declare. Self-declare ini hanya datanya berdasarkan data dari OSS, jadi tidak di-open untuk pendaftarannya. Itu paling peluang yang akan bisa diambil nanti 2022, ini banyak banget peluang. Pasti peluangnya semakin besar karena kita target ingin bahwa semua pelaku usaha di Indonesia ini, khususnya yang industri makanan minuman ini, pertengahan 17 Oktober 2004 ini bisa selesai tuntas, paling tidak sedang dalam proses pengajuan sertifikat halalnya. Dan saya kira untuk saat ini diberikan kemudahan-kemudahan ya, termasuk juga dalam proses pengajuannya online, kemudian juga sertifikat juga langsung bisa diakses langsung di HP-nya masing-masing, tidak perlu lagi datang ke kantor mencari sertifikat halal, dan lain sebagainya. Sehingga komunikasi dengan kami juga memang tidak perlu ada komunikasi, cukup dengan sistem saja. Sehingga memangkas biaya transportasi, memangkas biaya lain-lainnya begitu dalam proses ini. Yang penting ada kemauan keras dari pelaku usaha untuk bisa bagaimana sertifikat halal ini terwujud. Sebab ini sangat penting. Dan ini juga merupakan salah satu untuk upaya meningkatkan kelas agar kelasnya bisa meningkat gitu. Sebab otomatis dengan sertifikat halal yang dimiliki ini maka akan naik kelas nantinya. Sebab ada nilai tambah, ada tumbuh kepercayaan masyarakat. Sebab masyarakat saat ini sudah kritis, sudah banyak kaitan dengan lifestyle halal. Bagaimana gaya viralnya sudah terwujud di mana-mana. Apalagi dengan gerakan dari berbagai macam kementerian lembaga ini, termasuk juga ormas, sudah menggerakkan perlunya sertifikat halal, perlunya produk halal yang ada di pasaran, maka otomatis mau tidak mau ini jangan sampai terlena pelaku usaha diam saja, gitu, yang akhirnya tidak bisa berbuat banyak pada saat nanti sudah berlakunya mandatori. Saat ini masih transisi sampai tanggal 17 Oktober 2024. Tapi kalau tanggal 18 Oktober 2024 masih belum juga punya sertifikat halal, maka jangan salahkan pemerintah manakala nanti produknya tidak bisa beredar ya. Iya. Itu mungkin Bu, terima kasih. Oke, baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Tadi sudah cukup jelas ya mungkin Bapak Ibu sekalian tadi kenapa pentingnya gitu kita punya sertifikasi halal gitu, karena kalau misalkan masih mau jualan nih di Indonesia, itu yang pertama yang diperhatikan itu adalah sertifikasi halalnya dulu sebelum tanggal 17 Oktober 2024 gitu ya. Jadi sudah ada ancang-ancangnya tuh dari sekarang nih, buruan daftar gitu ya. Pendaftaran ini juga gampang banget, langsung online aja melalui ptsp.halal.go.id. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaan dari Teras Luhur Cafe Bandung. Pertanyaannya adalah bagaimana jika bahan makanan atau minuman yang diperoleh dari supplier, namun supplier tersebut belum punya sertifikasi halal nih Pak. Terus kemudian apakah supplier tersebut akan juga dicek oleh tim sertifikasi halalnya atau bagaimana Pak? Gitu.
Ya, memang sebaiknya para supplier atau para founder juga pastikan, karena Bapak kan memang nanti butuh mereka ya. Mereka juga butuh Bapak, saling melengkapi saja. Upayakan para supplier, para penyedia itu juga bahan-bahan yang dipasok itu memang sudah tersertifikat halal. Agar juga memudahkan nanti bagi Bapak sebagai produsen itu, nanti manakala bahan-bahannya sudah sertifikat halal, cepat itu pengajuan sertifikat halalnya. Karena sudah masing-masing supplier, para penyedia ini sudah punya sertifikat halalnya. Saya yakin komunikasikan aja dengan baik gitu, karena saat ini masing-masing juga sudah banyak informasi-informasi yang harus semuanya bergerak dan sama-sama menyadari kaitan dengan pentingnya sertifikat halal bagi semuanya, bahan-bahan yang baik raw material atau bahan tambahan, bahan penolong dan sebagainya juga harus sama-sama, bukan hanya sekedar finish good, produk jadi, tetapi juga semua bahan itu harus juga sertifikat halal. Saya kira itu aja, mungkin tinggal dia bangun aja komunikasinya, insya Allah saya kira aman lah, dan memahami atas semua aturan-aturan yang ada itu. Iya, baik. Terima kasih banyak Bapak Sukandar atas jawabannya. Tadi sudah cukup jelas ya mungkin Bapak Ibu sekalian, jadi mungkin bisa dikomunikasikan saja dengan para suppliernya nih, biar bisa cepat-cepat juga diurus sertifikasi halalnya gitu. Terus kemudian ini pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Wulan, pertanyaannya dari Ayam Geprek Express Bogor. Pertanyaannya adalah, selamat sore Bapak Ibu Wulan, apakah partner GoFood yang ikut webinar hari ini bisa mendapat sertifikat halal gratis nih? Terus kemudian apakah atau harus daftar dulu dan kemudian bisakah lebih dimudahkan untuk mendapatkan sertifikat halalnya gitu katanya Bu. Mungkin bisa dijawab Ibu Wulan. Ya, terima kasih Ibu Wulan. Terima kasih ya. Untuk saat ini memang BPJPH dan juga fasilitas dari dinas yang lain, kami punya 118 dinas yang sudah meminta kode daftar ke BPJPH ini sudah tutup semuanya fasilitasi, bahkan sekarang semuanya laporan. Yang tersisa sekarang ini masih self-declare, itu juga sudah datanya kan dari OSS. Pokoknya nanti siapkan dokumen-dokumen persyaratannya, nanti 2022 segera membuka diri gitu, mencari informasi, dan mungkin nanti juga kami komunikasi dengan pihak GoFood Gojek juga sendiri, informasi kaitan dengan dibukanya peluang fasilitasi. Silakan nanti masuk, kalau sudah dokumen-dokumen sudah siap kan enak gitu. Yang tadi di persyaratan dokumen-dokumen ini dilengkapi, saat sudah dibuka peluangnya masuk. Dan semua instansi sekarang ini memfasilitasi semuanya. Sebuah dinas memfasilitasi, walaupun masing-masing mereka volumenya ada yang 100, ada yang 200, ada yang 1000. Bahkan DKI Jakarta untuk tahun 2002 ini 5.000. Tahun 2021 kemarin ini 1.000 fasilitasi bagi pelaku usaha UMK. Ini luar biasa kesempatan. Termasuk juga beberapa provinsi yang lain juga sama-sama nih kompetitif, mereka membuka peluang volume sebesar-besarnya untuk membantu para pelaku usaha. Ya tinggal nanti peluang-peluang ini dimanfaatkan dan harus cengang lah gitu. Kalau bahasa Sunda itu cengang itu apa? Ya cepat mencari informasi gitu. Jangan nunggu bola tapi menjemput bola. Iya. Kalau sudah jemput bola, insya Allah saya kira banyak peluang-peluang yang ada yang perlu dimanfaatkan itu sendiri. Ya, baik, terima kasih Bapak Sukandar. Mungkin dari Ibu Nitya Wulandari ada tambahan nih? Ya, izin Pak menambahkan, jadi Silakan. memang kami dari pihak Gojek GoFood ini kita selalu bekerja sama dengan pemerintah Pak untuk dapat membantu dan memfasilitasi para mitra-mitra UMKM ini untuk perizinan usahanya termasuk juga sertifikat halal. Tentu saja kalau misalnya nanti program Sehati ini dari BPJPH sudah dibuka kembali ya Pak di tahun 2022, tentu kami dengan senang hati dapat bekerja sama lagi Pak, mungkin memfasilitasi para mitra-mitra kami untuk melakukan pendaftaran, dan juga mungkin untuk para mitra GoFood saat ini baik melalui Kompak maupun melalui kampus bisnis, kita juga melakukan sosialisasi pembuatan NIB Pak, karena kan seperti yang tadi Bapak bilang untuk melakukan sertifikasi halal ini walaupun self declare juga tetap harus memiliki NIB terlebih dahulu. Nah ini kita juga bisa bantu prosesnya melalui self declaration seperti yang tadi Pak Sukandar bilang. Kita ada program-program
kerjasama dengan BKPM dan juga dengan Kemenkop UKM untuk bantuan pendampingan perizinan berusaha ini. Jadi seperti lewat OSS untuk pembuatan NIB dan self deklarasi sertifikat halal ini, tentunya semuanya bebas biaya. Jadi para mitra mungkin bisa stay tune ya untuk semua informasi-informasi yang akan dibagikan oleh GoFood mengenai pendampingan pelatihan dan sosialisasi perizinan usaha ini. Demikian Mbak Ica. Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu Nitya Wulandari tadi tambahannya. Terus kemudian ini pertanyaan untuk Ibu Nitya Wulandari lagi nih. Dari Stay Story Pasuruan. Selamat siang, Kak, katanya. Terima kasih atas sharingnya hari ini. Apakah sertifikat halal yang disediakan dari GoFood, maksudnya mungkin tag halal dari GoFood-nya itu nanti bisa ditempel juga nih di outlet seperti QRIS yang ada sekarang, QRIS GoPay gitu. Atau hanya akan tercantum di profil GoFood masing-masing saja gitu, Bu? Oke, baik. Terima kasih, Mbak Ica. Jadi, Bapak Ibu, untuk halal tagging ini sebenarnya kita hanya merupakan fasilitasi atau perpanjangan tangan dari bisnis offline. Jadi kan kalau di GoFood ini kan semua informasi mengenai mitra itu dapat dilihat oleh konsumen di profile page merchant yang ada di aplikasi konsumen. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu udah memiliki sertifikat halal nih, nanti bisa mendaftar ke GoFood, nanti akan diinfo step-stepnya, lalu nanti logo halal atau sertifikat tersebut setelah terverifikasi memang benar sah diterbitkan oleh BPJPH atau lewat MUI sebelumnya, nah itu bisa ditampilkan di profile page Bapak dan Ibu. Jadi misalnya ayam geprek gitu. Nanti kan biasanya ada taggingnya tuh, misalnya ada lokasi, ada misalnya bintangnya, ratingnya berapa. Nanti di sebelah kanannya tuh paling kanan ada keterangan halal gitu, atau telah memiliki sertifikasi halal. Itu ada di situ, nanti akan dipasang oleh GoFood setelah pendaftaran berhasil dan terverifikasi. Jadi nanti mungkin kita juga akan bagikan ya Mbak Ica form pendaftaran jika para mitra ini sudah memiliki sertifikat halal. Iya, benar banget. Itu tadi sudah Ica share juga nih di kolom chat. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa di-kopas dulu nih atau di-screenshot dulu gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah punya sertifikasi halalnya, terus mau mendapatkan tagging halal di GoFood-nya, itu bisa didaftarkan melalui link tersebut. Gitu. Kemudian ini pertanyaan terakhir nih buat Bapak Sukandar gitu ya. Dari Durian Kupas Medan, dari Medan nih Pak, jauh-jauh dari Medan. Pertanyaannya adalah, saya mau bertanya Bapak, apakah produk yang ingin kita lengkapi dengan sertifikasi halal tersebut akan diobservasi ke resto kita langsung atau hanya akan dilengkapi data pendaftarannya aja gitu? Baik. Dari durian ya, Durian kupas Medan, mantap lah. Jadi kalau ingat durian jadi pengen durian ini. Baik Bapak, tergantung nanti kaitan dengan pengujian lapangan, karena kewenangannya adalah kewenangan di auditor. Jadi pada saat Bapak Ibu memilih LPH, baik LPH MUI atau Skopindo atau surveyor, nantilah mereka yang akan melaksanakan audit lapangan. Biasanya mereka, para auditor itu mengecek dari dokumen yang masuk dulu tuh, dokumen-dokumen bahan-bahannya. Biasanya kalau bahan-bahannya sudah lengkap dan bahan-bahannya sudah punya sertifikat halal, itu mereka tidak perlu ke lapangan, cukup dengan menggunakan metode remote audit, ya, remote audit. Manakala kalau dokumennya tidak sesuatu yang menunjukkan ada titik kritis ya. Tapi kalau sudah ada titik kritis, ini perlu ditelusuri di lapangan. Mau tidak mau maka tim auditor harus terjun ke lapangan dan harus melihat bagaimana proses produksinya, bagaimana bahan yang ada, apakah bahan tersebut punya sertifikat halalnya. Jadi memang ditelusuri. Karena tadi itu metode yang digunakan dalam proses sertifikat halal di era adaptasi baru itu adalah traceability, penelusuran. Dari hulu sampai hilir ditelusuri untuk meyakinkan dan memastikan bahwa semua yang diproduksi oleh pelaku usaha itu betul-betul halal. Ya, saya kira itu ya. Jadi tergantung kepada titik kritis dari bahan yang diajukan dalam dokumennya.
Kalau dokumennya clear, bahan-bahannya semuanya punya sertifikat halalnya, udah itu bisa saja mungkin nanti remote audit yang dilakukan oleh para auditor sendiri. Baik, terima kasih banyak Bapak Sukandar atas jawabannya. Tadi mungkin sudah cukup jelas ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tergantung dari dokumennya dulu nih. Kalau misalkan dokumennya sudah aman-aman aja, nanti bisa dilakukan remote audit gitu. Jadi tidak perlu datang ke lokasi dari tim auditornya gitu. Baik, mungkin selanjutnya kita foto bareng dulu nih Bapak Ibu. Yap. Jadi iya, karena untuk dokumentasi nih mungkin ya bisa bergaya aja nih, karena kita acaranya santai nih Bapak ya. Santai aja. Iya, baik. 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin 1, 2. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Tadi pertanyaan yang terakhir sudah dijawab sama Bapak Sukandar gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan langsung lanjut nih ke sesi yang selanjutnya yang ditunggu-tunggu dari tadi sama semua para mitra usaha yang datang hari ini. Selanjutnya adalah sesi kuis berhadiah. Waduh, ini dari tadi di kolom chat Ica lihat udah banyak banget yang nagih nih. Mana nih kuisnya? Mana kuisnya gitu kan. Baik, kalau begitu langsung aja rekan-rekan semuanya, Ica kasih tahu dulu cara mainnya gimana. Jadi nanti kita akan mengeluarkan pertanyaan nih. Pertanyaannya adalah pilihan ganda gitu ya. Jadi rekan-rekan kalau misalkan tahu jawabannya langsung aja diketik jawabannya gitu ya, A, B atau C gitu. Jawabannya yang tepat gitu ya. Kemudian kalau misalkan sudah menjawab, nanti kami akan memilih 10 pemenang dengan jawaban yang paling benar dan juga cepat nih jawabnya gitu. Jadi nanti akan langsung dipilih pemenangnya hari ini juga gitu ya. Sudah pada siap belum nih rekan-rekan semuanya? Siap, oke baik. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya menang gitu ya. Waduh, semuanya menang. Ini ada 500 lebih nih yang datang hari ini. Bisa rugi juga nih ya, bisa bangkrut nih kita. Baik, kalau begitu langsung aja. Tim sudah siap ya untuk launch pertanyaannya. Kita hitung mundur mungkin 3, 2, 1. Nah, ini pertanyaannya, mana yang bukan merupakan manfaat dari sertifikat halal? A. Meningkatkan kepercayaan konsumen muslim. B. Menambah gambar makanan. C. Menjadi nilai tambah dan dapat memperluas pasar. Oke, kita kasih 30 detik untuk menjawab. Ayo buruan jawab pertanyaannya. Yang paling tepat dan cepat nih akan mendapatkan GoPay senilai Rp100.000 untuk 10 orang pemenang. Oke, waktunya sudah habis. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya yang sudah menjawab. Waktunya sudah habis. Sudah tidak kita hitung lagi nih jawabannya. Baik, jadi nanti dari tim akan melihat siapa kira-kira yang menjawabnya dengan paling cepat dan juga tepat gitu ya jawabannya. Nanti akan kita umumkan melalui kolom chat-nya. Kemudian selanjutnya, next. Nah, buat rekan-rekan tadi sudah disampaikan juga kalau misalkan mau pendaftaran untuk sertifikasi halal bisa dilakukan secara online melalui link ptsp.halal.go.id. Gitu. Oke, ini apa sudah keluar nih pemenangnya? Baik, selanjutnya juga sebentar lagi kita akan melaunch poll atau polling nih terkait acara kita hari ini, rekan-rekan. Nah, ini sudah tampil mungkin ya di layarnya rekan-rekan semua. Bisa diisi dulu pollingnya mengenai acara hari ini. Jadi, apakah acara hari ini memuaskan atau bahkan sangat memuaskan nih? Informasi yang disampaikan ini relevan atau tidak gitu ya? Bisa dijawab dulu mungkin untuk rekan-rekan. Dikasih waktu. Kemudian juga buat rekan-rekan yang punya pertanyaan seputar layanan Gojek ataupun punya kendala melalui dengan akun Gobisnya, bisa langsung aja dicek halaman bantuan di aplikasi Gobisnya. Dan juga buat rekan-rekan yang ingin bergabung bersama komunitas partner GoFood, boleh langsung aja di-join ke Facebook yang kita di komunitas partner GoFood, dan juga di Instagramnya @GoFoodPartners, dan juga di YouTube channelnya kita bisa di-subscribe Mitra Usaha Gojek. Gitu. Baik. Wah, ini jawab pollingnya malah di kolom chat yang memuaskan. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya sudah jawab pollingnya. Baik, nah ini sudah keluar nih pemenangnya ya. Sudah keluar pemenangnya, tapi sebentar lagi akan kita share. Nah, buat rekan-rekan juga yang hadir hari ini, nanti kita akan bagikan sertifikatnya juga nih. Sertifikatnya
akan dikirimkan melalui email masing-masing gitu ya. Jadi nanti dicek aja emailnya secara berkala, rekan-rekan bakal mendapatkan email sertifikatnya gitu. Terus tadi untuk pemenang pertanyaan terbaik yang sudah terpilih nanti juga akan dihubungi oleh tim terkait pembagian hadiahnya, dan juga tadi untuk pemenang kuis berhadiah GoPay juga akan sebentar lagi kita akan cantumkan di kolom chat gitu ya. Iya. Baik, nah ini sudah masuk nih pemenangnya, sebentar. Akan kita share langsung gitu ya. Nah, selamat kepada pemenang, ada 10 pemenang yang sudah kita cantumkan di kolom chat, mungkin bisa di screenshot gitu ya sebagai kenang-kenangan nih buat rekan-rekan semuanya. Kenang-kenangan sudah menang kuis di acara workshop Kampus Bisnis GoFood Volume 9 hari ini. Baik, selanjutnya Ica mau mengucapkan terima kasih banyak kepada semua rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir, dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Sukandar dan juga dan juga Ibu Nitya Wulandari yang sudah sama-sama. Iya, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan juga mau diundang nih sama GoFood ya Bapak Ibu. Semoga apa yang dibagikan hari ini semuanya bisa bermanfaat untuk rekan-rekan yang hadir gitu. Selanjutnya rekan-rekan juga bisa bergabung nih untuk Temu Kompak Akbar. Ini pendaftarannya gratis, akan membahas mengenai bedah tuntas operasional efektif UMKM kuliner pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 pukul 14 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Ini via Zoom juga, kalau misalkan belum daftar boleh didaftarkan sekarang melalui link gjk.id/TKA Desember gitu. Baik, selanjutnya terima kasih lagi sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Semoga apa yang kami bagikan hari ini bisa menambah ilmunya gitu ya, menambah wawasannya untuk kemudian memajukan usahanya masing-masing. Baik, selanjutnya Ica mewakili tim mohon maaf bila ada salah-salah kata dan perbuatan. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Baik ya, Pak Sukandar. Terima kasih. Terima kasih Bu.